36. Hanya keluarga bersangkutan yang boleh masuk. Tegas salah satu pemuda. Kami juga punya kepentingan. Sebelumnya Maksyam adalah calon ibu mertuanya si Hendy. Sekarang tentu saja tak lagi sudi memiliki calon menantu tak berotak macam dia. Sanggah Din, ketika dihalangi hendak masuk rumah Hendy. Din pun memeluk lengan Maksyam. Bersama mereka masuk dan duduk di lantai papan tanpa alas. Mak, ingat selalu atur napasnya. Jangan sampai kita membuat gaduh. Bukannya membantu malah menghambat jalannya pertunjukan seru ini. Bisik Din mewanti-anti Maksyam. Ibunya malah hanya bisa mengangguk, tubuhnya lemas sudah, pikirannya bercabang entah kemana, dan batinnya berkecamuk dihantam kenyataan pahit. Lagi dan lagi ia menjerumuskan sang anak ke dalam jurang nestapa. Maksyam begitu khawatir dengan Amala yang entah di mana keberadaannya. Sejak kapan kau bermain gila dengan Hendy, Lina? Tanya ibunya Bang Dayat. Ma.af, Mak. Lina hi, pelan kali suaramu. Tak sepadan dengan racauanmu tadi yang, Terus mas, iya seperti itu, Nikmatnya. Menjijikan sekali, cih, kelakar pemuda pembawa golok yang tak lain sepupunya Bang Dayat. Din membekap mulutnya, agar tak menyemburkan tawa, begitu juga lainnya. Itu apa? Cakap apa mereka? Ayek yang ikut menyimak di luar pun menjadi bingung. Halaman rumah Hendy dipenuhi warga yang penasaran. Tak tahulah, balik nonton layar tancap lagi aja, yok. Rizal menarik tangan Ayek, tetapi langsung ditepis. Kau saja sana, aku kira film Bari Prima yang diputar, ternyata Susana. Mana seram betul lagi, bisa-bisa tak nyenyak tidurku nanti. Ayek bergidik ngeri, berakhir mereka kembali duduk lagi di tanah. Berapa usia kandunganmu yang sebenarnya, Lina? Tanya ibunya Bang Dayat. Ia kembali menghardik kala wanita di seberangnya hanya menunduk sambil menangis sesenggukan. Apa kau bisu? Jawab Lina. 4 bulan, liri Lina. Sebelumnya dia berbohong dengan mengatakan 2 bulan. Astagfirullah. Ibunya Bang Dayat menghela napas panjang. Ia mengusap kasar wajahnya. Di kota kabupaten, anakku bekerja siang malam menarik becak demi mengumpulkan uang untuk biaya lahiran anak yang kau kandung. Sedangkan di sini, kau sukarela melebarkan paha demi menyalurkan nafsu binatang. Masih berfungsikah otakmu itu, Lina? Lina menunduk lebih dalam lagi, bahunya bergetar dengan suara tangis sedusedan. Hendy sendiri tak jauh berbeda, dalam hati mengutuk seseorang yang sudah melaporkan. Dia yakin betul kalau penggerebekan ini sudah terencana. Macam mana baiknya ini? Tanya Pak RT kepada yang hadir. Kali ini kasusnya lebih berat dari biasanya. Dikarenakan si wanita sudah bersuami dan sedang mengandung. Din merangkul pundak Maksyam. Ia menghentikan keinginan wanita tua itu yang hendak membuka suara. Kita cukup menjadi penonton saja, Mak. Tak perlu meracau pun. Mantan calon menantumu itu pasti akan mendapatkan hukuman setimpal. Saya akan bertanggung jawab. Begitu Lina bercerai dari suaminya, segera saya nikahi dia, celetuk Hendy mencari aman. Hei biawak, enak saja kau cakap, gampang betul kau ucap hendak menikahi demi terhindar dari hukuman. Setelah nanti rasanya tak lagi menggigit, kau tinggalkan si Lina dan mencari mangsa baru. Ayo para warga, kita tolak mentah-mentah permintaan laki-laki modal kacuk burung ini. Din sampai berdiri, dadanya kembang kempis, begitu muak mendengar pembelaan si Hendy. Nak, Maksyam menarik tangan Din agar duduk kembali. Tadi, kau bilang kita cukup jadi penonton saja. Lantas mengapa unjuk gigi? Gatal mulutku, kalau tak menyembur si Hendy gila itu. Din duduk lagi di sebelah Maksyam. Betul itu, Hendy dan Lina sudah mencoreng nama baik desa kita. Mereka wajib diganjar hukuman setimpal. Beberapa warga menyuarakan suaranya. Suasana pun menjadi gaduh. Hendy meradang, menatap nyalang si Din.
Namun, yang dipandangi bukannya takut, malah balas menantang. Apa tengok-tengok? Apa kau ingin dibanting lagi? Cemoh Din, suaranya berhasil menarik rasa penasaran beberapa orang. Mata Hendy melotot sempurna, nyalinya menciut seketika. Masih terngiang-ngiang bagaimana badannya dijadikan layaknya samsak tinju. Apa yang menganiayaku kemarin, orang suruhan Amala? Bagaimana mungkin? Batin Hendy. Benar, laki-laki seperti Hendy tak layak berkeliaran di luar sana. Dia lebih pantas mendekam di balik jeruji. Zikri berseru di ambang pintu. Tanpa dipinta, masuk begitu saja. Sang pengacara ikut serta, disusul Wati yang menggenggam erat tangan Ajeng. Semua perhatian beralih ke Zikri dan lainnya yang terlihat asing. Benak warga dipenuhi oleh tanda tanya, apalagi saat seorang wanita berjas putih menghampiri Maksyam, dan langsung mengecek tekanan darah ibunya Amala. Jelas kalau ia seorang tenaga ahli medis. Belum terjawab rasa penasaran itu, mereka dibuat terkesiap oleh aksi heroik seseorang. Bapaknya Ajeng langsung menerjang Hendy, meninju wajah yang belum hilang lebamnya. BUGH, BUGH, mati saja kau. Netra tuanya memerah penuh dendam. Masih segar dalam ingatan bagaimana putri sematawayangnya hampir meregang nyawa, melahirkan di umur belum genap 18 tahun. ARGH, ampun. Sakit, tolong hentikan. Hendy meringkuk melindungi wajahnya. Namun, gantian bokongnya yang kena tendang. Birahma dan Isma begitu terkejut, beberapa orang langsung mencoba melerai. Di saat suasana tak lagi kondusif, dua orang anggota aparat penegak hukum datang. Tanpa kata, langsung memborgol kedua tangan Hendy. Salah satu dari mereka mengeluarkan surat penangkapan. Hendy tak jadi diarak, namun, langsung digelandang ke kantor polisi. Begitu juga Birahma dan Isma, mereka diharuskan ikut serta untuk menjalani interogasi perihal percakapan rencana pelecehan terhadap Nur Amala. Lina pun tak ketinggalan diangkut masuk ke dalam mobil polisi. Suara sirine terdengar nyaring. Sorakan, hinaan, caci maki mengiringi laju mobil yang mengangkut Hendy beserta keluarganya. Asteris. Bukan kantor kuat tujuannya, tetapi Agam membawa Amala ke pasar malam di kota kecamatan. Kenakanlah ini. Agam mengulurkan jaket jeans serupa seperti yang ia kenakan. Amala ragu-ragu menerimanya, kemudian mulai mengeluarkan hijab lebarnya agar tetap menutupi bagian dada. Nur, tolong turunkan sedikit ikat rambutnya, agar kau bisa mengenakan topi ini. Lagi, Agam mengulurkan topi berwarna hitam. Bukan malu jalan dengan Amala, hanya saja demi menjaga nama baik gadisnya. Amala pun menurut. Mereka berjalan beriringan, tetapi tetap berjarak. Berhenti di lapak penjual wedang bandrek jahe. Amala duduk di tikar, netranya memandangi keramaian. Kerlap-kerlip lampu wahana, serta bisingnya suara permainan tong setan sama sekali tak mampu menghilangkan rasa gugupnya. Agam datang dengan membawa nampan besar berisi wedang jahe, teh hangat, dan camilan. Melihat Nur yang melamun, ia pun menghela napas panjang. Dalam diam mereka menikmati teguk demi seteguk rasa minuman penghangat perut itu, duduk saling berhadapan terhalang nampan serta jajanan. Nur, panggilnya lirih. Ya, abang. Amala memberanikan diri menatap wajah tegas Agam. Maaf, bila saya tak pandai berucap manis, hanya ingin menyampaikan maksud hati. Nur Amala, bersediakah engkau, saya nikahi? Dek, mata bulat itu terbuka sempurna, ritme jantungnya bekerja 2 kali lebih cepat. Bila Nur bersedia, apa yang bisa abang beri untuk diri ini? Apa yang kau butuhkan, sudah saya sediakan. Jawabnya tegas, menatap lembut manik Amala. Sungguh, bersambung. 37. Apa yang kau butuhkan, sudah saya sediakan. Jawabnya tegas, menatap lembut manik Amala. Sungguh,
Tanyanya tanpa berani menatap lawan bicaranya. Iya, benar. Jauh sebelum saat ini tiba, saya sudah mempersiapkan semuanya, harta, tahta, ketulusan, komitmen, kehormatan, martabat, nama baik, ada dalam genggaman saya. Bukankah semua itu berguna untuk membungkam para mulut sumbang yang selalu mencemooh dan menghakimi dirimu? Sontak Amala menatap manik hitam Bang Agam. Ya, saya mengetahuinya, kalau di lubuk hatimu yang terdalam, kau ingin membalas mereka yang sudah merendahkan, menginjak-injak martabat almarhum Bapak Abidin. Saya juga paham, atas keinginanmu yang berambisi mengangkat derajat keluarga, agar Maksyam tak lagi merasa rendah diri. Nur, tolong jangan sungkan. Manfaatkanlah apa yang saya miliki untuk mencapai tujuanmu. Demi Allah, hati ini ikhlas. Tatapan mata sendu itu saling mengunci. Amala menyembunyikan wajahnya di kedua lutut, perasaannya sungguh kacau. Selama ini ia merasa sendirian, tapi kini ada seseorang yang dengan sukarela menawarkan diri untuk dia manfaatkan. Di antara banyak pilihan, mengapa Nur, Bang? Tanyanya parau. Wajahnya enggan menatap Bang Agam. Hanya bersamamulah, ridhonya terasa mudah digapai. Cuma denganmulah, saya yakin dapat menyempurnakan separuh agama serta iman, ucapnya seraya menatap sisi samping hijab lebar Amala. Bagaimana dengannya Zainab, dan lainnya? Tanyanya lagi seraya menatap pendar cahaya gugusan bintang langit malam. Tak ada yang perlu dirisaukan. Sedari dulu, mereka sudah menganggapmu bagian keluarga kami. Amala termenung, hatinya berkecamuk. Sekelebat ingatan merasuki pikirannya. Kau lihat saja, begitu aku menikah dengan Bang Agam, kau akan kutendang, ucap Bidan Rani. Mampus, kan? Betulan jadi perawan tua, lagian cuma lulusan SD, lagaknya selangit. Berharap dipersunting seorang sarjana, mimpi saja sana. Ucap salah satu mulut sumbang. Masih banyak lagi yang mengolok-olok dirinya. Bohong bila ia tak ambil hati semua perkataan tak berperasaan itu, sampai kini rasanya masih sama getirnya. Bang, boleh Nur bertanya? Silahkan, bila Nur berkenan, apa nanti ada larangan bekerja ataupun memiliki usaha sendiri? Tanyanya ragu-ragu. Sebelum menjawab, Agam mengedarkan pandangannya. Menatap pasangan suami istri pemilik lapak yang menjaga area jualannya agar tidak diduduki orang lain. Ya, Agam menyewa tempat tak seberapa luas ini supaya privasi mereka terjaga. Dia juga memborong semua dagangan si penjual, dan meminta makanan itu dibagikan ke siapa saja yang lewat biar cepat habis. Niat saya hendak mempersunting engkau, ingin menambah kadar rasa bahagiamu, bukannya mengurangi apalagi mengekang setiap langkah serta keinginanmu. Lakukanlah apapun itu selagi kau nyaman, yang terpenting tidak keluar dari kodratmu sebagai seorang wanita dan juga istri. Nur, apa kau masih berkeinginan mewujudkan cita-cita masa kecilmu? Sambungnya lagi. Tentang apa itu, Bang? Tanya Amala saat ia tak mampu menerka maksud Bang Agam. Dulu kau selalu cakap, bila besar nanti ingin menjadi seorang penjahit gaun pengantin, sudah ingat belum? Amala mengangguk, ia mengulas senyum masam. Cita-citanya memang ingin menjadi desainer gaun pesta dan juga membuka usaha catering. Namun, sampai umurnya sedewasa ini, belum juga bisa mewujudkannya. Alasan dibalik usaha dekorasi pesta yang saya tekuni selama ini, tidak lain karenamu, Nur. Dulu hingga sekarang angan ini masih tetap sama, bila kita ditakdirkan berjodoh. Saya ingin, kau yang mengurus serta memajukan wedding organizer, WO kita. Nantinya bisa dilengkapi dengan menyewakan gaun pengantin hasil jahitanmu, bila perlu kita juga yang menyediakan dukun mantannya perias. Saya percaya bila kau mampu berjaya di atas kakimu sendiri, Nur. Agam kembali menyeduh wedang jahenya yang tinggal setengah. Bila tadi Amala menangis dalam diam, kini bahunya sedikit bergetar, ia meraup kasar wajahnya.
Mengapa, Bang? Apa sebab abang sebaik ini kepada saya? Karena engkau memang seistimewa itu, Nur Amala. Tak ada setengah hati apalagi bercanda bila menyangkut tentang dirimu. Agam kembali fokus menatap wajah lembut Nur Amala yang sedikit sembab. Saya ulangi sekali lagi. Apa kau bersedia menikah dengan pria sederhana ini, Nur Amala? Amala pun melakukan yang sama. Sorot sendunya terlihat bergetar memandang laki-laki yang namanya selalu tersemat di setiap sujudnya. Ya, Nur bersedia. Alhamdulillah. Agam mendongak, dadanya dipenuhi letupan rasa bahagia, seketika sudut matanya basah. Amala menunduk, menghapus buliran bening air matanya. Kali ini, izinkan hamba menjadi orang yang egois ya Rab. Ayo kita pulang. Agam lebih dulu berdiri, lalu disusul Amala. Mereka kembali jalan beriringan. Namun, langkah kaki Amala terhenti kala netranya menatap sosok yang dikenali. Ada apa? Tanya Agam. Ia mengikuti arah pandang Amala. Wanita itu teman satu kantornya. Apa kau ingin saya bertindak? Amala sontak menggeleng. Tidak usah, Bang. Biar Nirma belajar apa itu hukum sebab akibat. Amala melihat Yasir tengah jalan berdua dengan wanita berperut datar. Jelas kalau sosok itu bukan Nirma. Asteris. Dalam perjalanan pulang, kesunyian kembali terasa. Baik Amala dan Agam, tidak ada yang bersuara. Selang hampir 1 jam, mobil pun berhenti di depan rumah Maksyam. Nur, bila ibumu masih bersikeras menolak lantaran perbedaan suku, kasta, tolong segera beritahu saya. Iya. Pintanya sungguh-sungguh kepada Amala yang hendak membuka pintu mobil. Agam mengulurkan paperback yang tadi sempat berlagak kambing dengan kening Amala. Tolong kenakan, pada waktu saya datang melamarmu secara resmi. Amala meraih tas itu, ia mengangguk kemudian mengucapkan salam lalu membuka pintu mobil, sebelum berlalu menyempatkan mengucapkan sesuatu. Abang pulanglah. Tak mengapa saya menunggu sendirian di teras rumah. Lagi pula tak elok bila ada yang melihat. Agam paham, ia langsung melajukan mobilnya. Begitu sampai rumah, sudah ada pasang mata penasaran yang menyambutnya. Abang dari mana? Mutia bertanya sambil memperhatikan penampilan abangnya yang begitu tampan. Abis dari cari angin segar, ucapnya tersenyum hangat. Aneh, ayo kasih tahu Tia, apa sebab wajah abang terlihat begitu sumringah? Tuntut Mutia. Ia hendak mendekati abangnya, tetapi langsung ditinggal pergi. Abang, Agam memilih kabur, kalau tidak begitu pasti sang adik akan terus mencecarnya tanpa ampun. Asteris. Amala duduk di teras, menunggu kepulangan sang ibu dan juga Din. Ia sudah membuka topi serta jaket pemberian Bang Agam, menyimpannya di dalam paperback. Tak berapa lama deru mesin motor Din terdengar. Belum juga lajunya berhenti, Maksyam langsung turun. Tubuh ringkihnya berlari kecil menggapai sang anak yang sedang termenung. Nak, Maksyam memeluk erat badan Amala. Maafkan Mamak, tolong maafkan wanita jahat ini. Amala membalas pelukan itu, mengusap sayang punggung ibunya. Sudahlah Mak. Din membantu membuka pintu rumah Maksyam. Ia memilih diam. Maksyam dan juga Amala duduk di kursi ruang tamu. Tangan mereka saling menggenggam dengan sorot mata sendu. Maafkan Mamak, Mala. Berulang kali menyakiti, mengecewakan dan nyaris mendorongmu ke dalam jurang penderitaan. Maaf, Nak. Maksyam mengeratkan genggamannya, wajahnya sudah bersimbah air mata. Amala menutup mata, guna menghilangkan kegusaran hatinya. Mau bagaimanapun ini ibunya, mana sampai hati ia memarahi apalagi memusuhi. Mak, Nak, Mamak lepaskan ikatan yang selama ini membelenggumu. Mulai sekarang, kau bebas menentukan pilihanmu sendiri. Siapapun itu akan Mamak restui, asal dia bisa menyayangimu dengan tulus. Selam Maksyam seraya mengusap pucuk kepala Amala. Alhamdulillah. Alhamdulillah, dalam hati Amala mengucapkan puji syukur.
Amala bersimpuh, ia memeluk kaki Maksyam. Bersama mereka menangis, Din yang duduk di amben dapur pun ikut menitikkan air mata. Bagaimana bila Amala ingin menikah dengan laki-laki yang sudah Mamak tolak lamarannya sebanyak 3 kali? Apa Mamak tetap memberikan restu? Bersambung 38. Amala menatap serius manik sang ibu. Bagaimana bila Amala ingin menikah dengan laki-laki yang sudah Mamak tolak lamarannya sebanyak 3 kali? Nak, kau. Maksyam membekap mulutnya, sama sekali tak menyangka mendapatkan pertanyaan ini. Ia malah mengetahuinya, Mak. Di balik lubang dinding papan keropos, diri ini melihat bapaknya Bang Agam bertandang sambil membawa buah tangan. Begitu sahaja tutur katanya, meminta Amala dengan cara terhormat untuk dijadikan istri bagi anak laki-laki semata wayangnya. Suara Amala perlahan mengecil bersamaan jatuhnya buliran bening. Kedua tangannya memeluk kaki Maksyam, sisi pipi kirinya menempel di paha sang ibu yang berbalut kain sarung. Sambil bercerita, Amala menatap potret almarhum bapaknya. Namun, tanpa mau berpikir terlebih dahulu, Mamak langsung menolaknya dengan tegas. Beliau masih tersenyum santun setelah menelan rasa kecewa. Selepas kepulangannya, tanpa sungkan Mamak dan Nirma melahap kue yang dibawanya. Amala kembali menghapus air matanya. Ya Rabi, maaf, Nak. Maksyam tergugu, masih ingat betul akan kenangan silam itu. Amala kembali berkisah. Setahun kemudian, Nyak Zainab datang sendirian. Niatnya masih sama seperti almarhum suaminya. Dengan rendah hati, beliau meminta izin bahkan memohon agar Mamak merestui Bang Agam menjadi suami Amala. Namun, kembali kata-kata keramat itu terlontar. Hati Amala menjerit, Mak. Kala melihatnya Zainab terduduk di halaman teras kita, beliau memukuli dadanya yang sesak. Sampai Bang Agam datang memapa ibunya yang tak lagi memiliki daya berjalan sendiri. Mereka bukan keluarga biasa, Mak. Akan tetapi sudi mengesampingkan semua perbedaan demi meminang Amala yang banyak kekurangan ini. Terakhirnya Zainab kembali bertamu bersama Wahyuni. Banyak sekali buah tangan yang mereka bawa dan dengan senang hati Mamak menerimanya. Namun, tidak dengan niat baiknya yang kembali ditolak mentah-mentah. Amala mendongak menatap wajah sang ibu yang sudah berlinangan air mata. Di bawah sinar rembulan, di balik pohon nangka, Amala menyaksikan bagaimana Bang Agam merentangkan tangan menyambut kedua wanita kesayangannya yang kembali membawa rasa kecewa. Laki-laki soleh itu sibuk menenangkan ibu dan adiknya, padahal bahunya sendiri terkulai lemas. Hiks. Ya Allah, Mak. Amala malu, teramat malu. Kita yang bukan siapa-siapa begitu angkuh memperlakukan mereka. Sedangkan keluarganya Zainab tetap terlihat biasa saja padahal berulang kali menerima penolakan tak berperasaan. Bahu Amala berguncang, suara tangisnya putus-putus. Maksyam menghantukkan pelan kepalanya pada sandaran kursi, penyesalan itu bercokol kuat di hatinya. Mamak menolak Bang Agam, enggan berbesan dengannya Zainab, tetapi begitu sumringah kala dibantu mereka. Bukankah kita termasuk manusia tak tahu diri ya, Mak? Amala sampai kehilangan muka, begitu kerdil diri ini bila berdekatan dengan mereka. Kurang apa Bang Agam, Mak? Tanyanya frustasi. Ma.la. Bibir Maksyam bergetar hebat, tak mampu ia mengucapkan sepatah kata. Selama ini Amala diam bukan berarti menerima setiap keputusan Mamak. Tanpa meminta persetujuan Amala, Mamak menentukan tanggal pertunangan dengan Yasir biadab itu. Belum juga sembuh luka akibat pengkhianatan, Mamak malah menabur garam menambah rasa perih dengan menyodorkan diri ini kepada Hendi Yarab. Maksyam memeluk bahu Amala, menenggelamkan kepala sang anak dalam dekapannya. Maaf, Mala. Mamak hanya takut kau diperlakukan buruk seperti dulu ketika Mamak bersuamikan juragan tanah. Tak ada satupun keluarganya yang baik, mereka selalu menyakiti Mamak baik secara fisik maupun mental.
Amala menarik tubuhnya dari dekapan sang ibu. Menatap serius manik tua Maksyam yang sudah berwarna kelabu. Lantas, bagaimana dengan Yasir yang hartanya tak seberapa, tetapi kelakuannya jahat betul? Celetuknya menahan emosi. Lalu, si Hendy yang dari keluarga ekonomi bawah, tetapi perilaku mereka tak jauh berbeda, malah lebih rendah daripada hewan. Tolong jangan menyamakan semua orang, Mak. Malah paham akan trauma Mamak, maka dari itu memilih diam. Tapi, apa tak terpikirkan oleh Mamak? Bagaimana kalau Amala jadi menikah dengan manusia berkarakter buruk seperti mereka? Seumur hidup itu tak sebentar, Mak. Amala duduk di lantai dengan lutut ditekuk, menutup wajahnya dengan kedua tangan. Isak tangisnya terdengar begitu menyayat hati. Sungguh dia menanggung rasa malu yang menggunung, maka dari itu ia selalu tak berani menatap manik Bang Agam. Rasa bersalah begitu menguasai hatinya kala melihat luka di sorot mata Agam Sidik. Maksyam meletakkan tangannya di bahu Amala yang duduk membelakanginya. Mala, bila Nak Agam masih menginginkan dirimu, terimalah. Mamak merestui kalian. Selama ini Mamak selalu menggunakan alasan perbedaan suku. Semua itu hanya akal-akalan belaka. Sebab, Mamak takut kau disakiti. Namun, bukan mereka yang memberi luka, tetapi Mamak sendiri yang selalu membuatmu kecewa. Almarhum Bapak Abidin memang menginginkan menantu yang satu suku, tetapi bukan berarti melarang pria baik-baik beda suku yang menginginkan putrinya. Semua itu hanya sebatas keinginan tanpa mewajibkan menjadi keputusan mutlak yang tak dapat diganggu-gugat. Alhamdulillah, Din bergumam lirih mendengar restu itu. Sungguh, Mak, tanyanya serius menatap sang ibu. Maksyam mengangguk. Amala langsung berlutut memeluk erat tubuh ibunya. Alhamdulillah. Terima kasih, Mak. Terima kasih. Inilah yang diinginkan Amala. Sedari awal dia tak pernah ingin memaksa. Sabar menunggu sampai sang ibu sadar dengan sendirinya. Aku tak menyangka kau mengetahui tentang Bang Agam yang sudah berkali-kali melamarmu, ucap Din. Mereka tengah berbaring di ruang tamu. Malam ini Din tak pulang. Dia tak cocok dengan kakak iparnya yang sedang menginap di rumah ibunya. Ya begitulah, jawab Amala sekenanya sambil menahan kantuk. Maksyam sendiri sudah tidur di kamarnya. Din, tolong ceritakan bagaimana kelanjutan penggerebekan si Hendy. Bisiknya. Din pun menceritakan semuanya tanpa ada yang ditutupi. Dia juga bercerita tentang Wati dan juga Ajeng yang membeberkan siapa mereka. Berakhir Birahma dan juga Isma akan diusir dari kampung pertanian. Malah, besok kita ke kota kecamatan, ya. Aku ingin sekali menggendong bayinya si Ajeng. Kasihan kali ku tengok nasibnya itu, pinta Din. Amala mengangguk mengiyakan, sesudahnya mereka tidur. Nyak, boleh saya meminta tolong? Agam sedang duduk bersama sang ibu di meja makan, mereka baru saja selesai sarapan. Nyak Zainab menatap penasaran wajah sang anak. Tak biasanya putra sulungnya ini meminta tolong. Apa yang bisa Nyak bantu? Nak, tolong persiapkan seserahan untuk lamaran resmi, Nyak. Matanya Zainab terbelalak, mulutnya menganga. Agam Sidik, siapa yang hendak kau lamar? Bidan Ranikah. Bersambung.